Istana Al-Wat Sikubilah, Sambas, Kalimantan Barat. Istana lainnya yang tak kalah menarik untuk dibahas yaitu Istana Al-Wat Sikubilah yang berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Istana Al-Wat Sikubilah, Kesultanan Sambas, memang konon katanya menjadi daya tarik wisata sejarah yang terdapat di Kabupaten Sambas dan menjadi lambang kebesaran serta kejayaan kerajaan Islam di Kalimantan Barat. Jika menelisik lebih dalam mengenai sejarah istana ini, konon katanya dulu merupakan pusat pemerintahan dari Kerajaan Ubud yang menjadi bukti dari kejayaan di kerajaan tersebut pada masanya. Istana Al-Wat Sikubilah, Sambas, Kalimantan Barat. Istana lainnya yang tak kalah menarik untuk dibahas yaitu Istana Al-Wat Sikubilah yang berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Istana Al-Wat Sikubilah, Kesultanan Sambas, memang konon katanya menjadi daya tarik wisata sejarah yang terdapat di Kabupaten Sambas dan menjadi lambang kebesaran serta kejayaan kerajaan Islam di Kalimantan Barat. Selain Masjid Agung Sambas yang juga terletak di kawasan tersebut, dalam sejarahnya, Kesultanan Sambas didirikan oleh Raden Sulaiman yang bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin. Istana Al-Wat Sikubilah, Kesultanan Sambas terletak di daerah pertemuan Sungai Sambas dengan luas tanah 16.781 meter persegi, membujur arah barat ke timur. Sebagai sebuah bangunan di tepian sungai, pastinya pada zaman dahulu perahu sudah menjadi alat transportasi. Terlebih tepian Sungai Sambas sejak awal telah menjadi daerah pemukiman warga dengan mendirikan rumah rakit atau rumah kolong. Terdapat dermaga atau yang dikenal dengan seteher yang terletak di depan istana untuk perahu atau kapal bersandar. Begitu melangkahkan kaki menuju ke dalam istana, maka kita akan disambut dengan bangunan yang semuanya berlapiskan kayu. Bangunan ini disebut dengan gerbang segi 8 yang menjadi gerbang pintu masuk halaman istana Al-Wat Sikubilah dan memiliki nilai filosofi serta kegunaan tersendiri pada zaman dahulu. Selain unik pemirsa, gerbang ini juga memiliki nilai filosofi tersendiri. Arti dari bentuk segi 8 sendiri adalah 8 penjuru mata angin sehingga kita harus memiliki pandangan serta wawasan dari arah manapun dan sebagai bentuk untuk mengenang jasa pendiri istana. Di sisi sebelah barat daya halaman dapat dilihat kokohnya Masjid Agung Jami Sambas yang dibangun dengan kayu belian serta memiliki arsitektur Melayu yang sangat kental. Setelah itu, keberadaan 2 ekor elang laut melambangkan bahwa Kesultanan Sambas pernah berjaya dan mempunyai angkatan laut yang begitu kuat. Misteri Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan konon katanya merupakan salah satu dari keraton terbesar dan tertua di Cirebon, Jawa Barat. Luasnya sendiri pemirsa mencapai 25 hektar, di mana dikelilingi oleh pagar batu bata merah yang di dalamnya terdapat berbagai benda-benda pusaka yang merupakan peninggalan zaman dahulu. Namun di balik kemegahannya, konon katanya ada beberapa fakta yang mungkin tidak banyak orang yang mengetahui. Lantas, apa saja ya fakta tersebut? Ya, kompleks yang kini dikenal dengan Keraton Kasepuhan memang bukanlah nama awalnya pemirsa. Keraton ini dulunya diberi nama Dalem Agung Pakungwati yang dibangun pada tahun 1430 oleh Pangeran Walang Sungsang, di mana merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Tujuan dibangunnya keraton ini adalah untuk anak perempuannya yang bernama Pakungwati. Yang unik dari keraton ini adalah dikelilingi oleh batu bata merah yang ditumpuk dan direkatkan dengan campuran putih telur, getah aren, dan kapur sirih. Ada suatu kepercayaan yang menyebutkan pemirsa bahwa pagar yang dibangun seluas 25 hektar ini konon katanya hanya dibangun
dalam satu malam. Selain itu, fakta yang lain adalah kendaraan yang pernah berjaya di masanya kini terpajang di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Kereta kencana yang dibuat pada tahun 1549 konon katanya sangat istimewa lantaran merupakan hasil perpaduan 3 kebudayaan dan agama. Jika diperhatikan pemirsa, kereta ini memiliki 3 unsur kebudayaan dan agama yang berbeda. Belalainya seperti gajah melambangkan persahabatan Cirebon dengan negara India yang berkebudayaan dan kepercayaan Hindu. Wajahnya seperti naga sebagai simbol persahabatan dengan negara Tiongkok yang berkebudayaan dan kepercayaan Buddha. Untuk sayap dan badannya diambil dari bentuk kesenian Islam buruk sebagai simbol persahabatan dengan negara Mesir yang berkebudayaan dan kepercayaan serta peradaban Islam. Selain itu pemirsa, fakta lainnya mengenai adanya satu sumur unik yang berada di kompleks Keraton Kasepuhan, yakni disebut Sumur Tujuh. Konon katanya, sumur ini dialiri oleh 7 mata air yang berbeda. Masing-masing mata air memiliki warna yang berbeda. Di antaranya merah, kuning, hitam, hijau, keruh, dan coklat. Meskipun begitu pemirsa, pada akhirnya air dalam sumur ini tetap terlihat bening dan aman untuk digunakan. Faktor yang terakhir yaitu konon katanya ada satu kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh perempuan yang disebut sebagai Sumur Kejayaan. Kawasan ini ditutup oleh pintu kayu dengan beberapa papan peringatan di depannya. Konon katanya, di dalam petilasan Sunan Gunung Jati dan Pangeran Walang Sungsang, serta ada Sumur Kejayaan, sumur yang debit airnya sedikit, namun tidak pernah habis diambil oleh ribuan orang. Setelah kita mengetahui penjelasan mengenai beberapa rentetan bangunan bekas kerajaan di zaman dulu, masih adakah kisah bekas bangunan kerajaan lain yang sejarahnya dapat dieksplor lebih jauh lagi? Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Eksplorasi Keraton Kasepuhan Cirebon. Untuk mengetahui lebih jauh kebenaran cerita-cerita mengenai Keraton Kasepuhan di Cirebon, tim Konon Katanya langsung menyambangi tempat yang penuh dengan sejarah tersebut. Pemirsa Konon Katanya, saat ini saya sedang berada di pintu masuk Keraton Kasepuhan Cirebon.